idza syaa'a an yarfa'aha, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, fatakunu ma syaa Allahu an takun, thumma yarfa'uha idza syaa Allah an yarfa'aha, thumma takunu mulkan adhan, fayakunu ma syaa Allahu an yakun, thumma yarfa'uha idza syaa'a an yarfa'aha, thumma takunu mulkan jabariyan, fatakunu ma syaa Allahu an takun, thumma yarfa'uha idza syaa'a an yarfa'aha, thumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah, thumma sakat. Kata Nabi SAW, di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ia tetap ada. Lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada, dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala ia akan tetap ada. Lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan kerajaan yang zalim, ia juga ada, dan atas izin Allah dia akan ada. Lalu dia akan mengangkatnya jika Allah berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan kerajaan diktator yang menyengsarakan, ia juga akan ada, dan atas izin Allah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian. Lalu Nabi SAW terdiam. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan juga Imam Bazzar. Di sini Nabi SAW menyebutkan beberapa fase yang akan dilalui kaum muslimin. Pertama, fase yang disebut dengan fase kenabian. Diawali dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan diakhiri dengan kerasulan dan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu fase khilafah ala minhajin nubuwah. Dan ini diawali dengan kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan ditutup dengan Hasan ibnu Ali radhiyallahu an selama 30 tahun. Baru setelah itu ada mulkun wa rahmah, dalam riwayat mulkun wa rahmah, kerajaan yang penuh dengan rahmat. Dan itu dimulai dari raja pertama dalam Islam, Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Inilah yang kita akan bahas, mulkun wa rahmah. Seorang raja, dalam kekuasaannya kebaikannya menjangkau keburukannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara tentang Muawiyah ibn Abi Sufyan, kita tahu bahawa Muawiyah ibn Abi Sufyan dijelaskan dalam nasabnya adalah berjumpa dengan Nabi SAW pada Abdul Manaf. Jadi nama beliau adalah Muawiyah ibn Sahar ibn Harb ibn Umayyah ibni Abdi Syamsi ibni Abdul Manaf. Karena kita tahu bahwa Abdul Manaf, kakek buyut Nabi SAW, kalau melihat silsilahnya, memiliki 4 putra. Pertama Hashim ibn Abdul Manaf, yang kedua Al-Muttalib ibn Abdul Manaf, kemudian Abdus Syamsi ibni Abdul Manaf,
kemudian Naufal ibn Abdul Manaf. Lah kita tahu bahwa Nabi SAW adalah keturunan daripada Hashim ibni Abdul Manaf. Sementara Muawiyah bin Abi Sufyan adalah keturunan Abdi Syamsi ibn Abdul Manaf. Jadi ada kedekatan antara Muawiyah dan Nabi SAW dari segi nasab. Karena Hashim, kakek buyut Rasul SAW, dengan Abdus Syamsi, kakek buyut Muawiyah bin Abi Sufyan, sama-sama putra daripada Abdul Manaf yang namanya Al-Mughirah ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah sampai kepada Adnan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Pertama, saudarinya Ramlah atau disebut dengan Ummu Habibah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, adalah istri Nabi SAW. Dan Ramlah adalah saudari daripada Muawiyah, putri daripada Abi Sufyan. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, walaupun diperselisihkan para ulama tentang keislamannya, ada yang mengatakan bahwa dia masuk Islam rombongan bersama keluarganya. Dia, ayahnya Abu Sufyan, kemudian ibunya Hindun, kemudian saudaranya Yazid ibn Muawiyah, sama-sama masuk Islam ketika terjadi Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Ini satu riwayat. Ada yang mengatakan bahwa Abi Sufyan ini masuk Islam sebelum terjadi pembebasan kota Mekah, tepatnya ketika umrah qadha. Tetapi dia kemudian tidak mengiklankan keislamannya karena takut kepada ayahnya Abi Sufyan, dan baru mengiklankan atau mengumumkan keislamannya saat terjadi pembebasan kota Mekah atau disebut dengan Fathu Mekah. Dan ini keistimewaan Abu Sufyan, bahwa dia masuk Islam di waktu yang sangat muda. Ada yang mengatakan usianya ketika itu 18 tahun. Artinya dia masuk pada sabda Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, yang tidak akan naungan ini didapati kecuali 7 orang ini di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Salah satunya syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan hijrah dengan rombongan para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia terlibat dalam beberapa peperangan bersama Nabi SAW. Dia perang bersama Rasul di Hunain, dia perang bersama Rasul di Tabuk, dan perang-perang yang lainnya. Bahkan di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia pun ikut perang melawan orang-orang murtad. Kemudian di masa Umar, di masa Uthman, di masa Ali, dan begitu seterusnya sampai kepada di masa beliau dia banyak melakukan futuhat, pembebasan kota-kota dan negara-negara, sehingga masuk ke wilayah kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah orang yang pernah memimpin perang selama 20 tahun. Dan ketika dia menjadi raja pertama dalam Islam, juga kekuasaannya 20 tahun. Jadi hampir 40 tahun beliau menjadi penguasa. Baik penguasa dalam perang
ataupun penguasa dalam mengatur sebuah negara. Bahkan yang lebih hebat lagi, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Muawiyah adalah orang yang berperang pertama kali di lautan, yang sebelumnya belum pernah dilakukan Rasul. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan, hanya dia yang pertama kali mengasas peperangan di lautan. Dan Nabi SAW pernah bersabda bahwa orang yang berperang, berjihad di lautan, faqad aujabu, maka mereka wajib, artinya wajib mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan pun masuk pada ayat Al-Qur'an surah Al-Hadid. Allah mengatakan, "Malakum alla tunfiku fi sabilillah. Walillahi mirasus samawati wal ardh. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir." Kenapa kalian tidak berinfak di jalan Allah? Padahal milik Allah lah seluruh isi langit dan bumi. Tidak sama di antara kalian orang yang menginfakkan hartanya sebelum pembebasan kota Mekah, kemudian berperang, karena mereka akan mendapatkan derajat yang sangat mulia daripada orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya setelah peperangan, setelah pembebasan kota Mekah. Tetapi seluruhnya Allah janjikan kebaikan, Allah janjikan sorga, dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan amat sangat mengetahui. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan, baik yang mengatakan bahwa dia masuk Islam sebelum Fathul Mekah atau setelah Fathul Mekah, tetap masuk pada ayat surah Al-Hadid ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan itu disebutkan oleh para ulama tentang beberapa fadilah dan keutamaan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah orang yang senantiasa bersama Nabi SAW pada peperangan. Sejak dia masuk Islam, maka dia ikut berjihad bersama Nabi SAW, yang saya katakan seperti perang Hunain dan juga perang Tabuk. Kedua, Nabi SAW pernah mendoakan Muawiyah ini, di mana Nabi SAW mengatakan, Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyah wahdi bihi. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah hadiyan mahdiyah, orang yang layak memberikan petunjuk, dan berikanlah petunjuk kepadanya. Bahkan Nabi SAW pernah mendoakan khusus Muawiyah tentang kecerdasannya dengan doanya, Allahumma 'allim Muawiyatal kitab wal hisab wa qihil adzab. Ya Allah, anugerahkan ilmu kepada Muawiyah, ilmu Al-Quran dan juga hisab, dan jauhkanlah Muawiyah dari azab. Kemudian yang ketiga, Muawiyah bin Abi Sufyan lah orang yang pertama kali berperang di lautan. Dan Nabi SAW bersabda, awal jaisin min ummati yaghzunal bahra faqad aujabu. Rawahul Bukhari. Maka orang yang pertama kali berperang menjadi mujahidin di atas lautan, maka mereka pantas, wajib mendapatkan kebaikan. Maksudnya mereka pasti mendapatkan surga. Kemudian yang keempat, yang lebih luar biasa lagi adalah Muawiyah adalah katibul wahyi. Dia penulis wahyu Nabi SAW. Ketika Nabi SAW
berjumpa dengan Muawiyah. Kemudian Muawiyah menyisipkan kolam di telinganya. Kemudian ditanya, apa itu hai Muawiyah? Kata Muawiyah, ini kolam. Aku hendak mencatat kalam Allah dan Rasulnya. Maka sejak saat itu Muawiyah diangkat oleh Nabi SAW menjadi katibul wahyi, penulis wahyu Nabi SAW. Kemana saja Rasul pergi, maka Muawiyah ada di belakangnya mencatat apapun yang dikatakan Nabi SAW. Kemudian yang keenam, hirsuhu ala ittiba'i sunnah. Bagaimana semangatnya Muawiyah itu untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Ibnu Hajar al-Asqalani menceritakan, apabila Muawiyah datang ke kota Madinah, maka Muawiyah akan memanggil para fuqaha, ahli fikihnya, kemudian memerintahkan mereka untuk mengajarkan sunnah kepada manusia, agar manusia tetap di atas sunnah Nabi SAW. Kemudian yang nomor 7, Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kemudian juga sejak zaman Nabi SAW, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, Muawiyah dipercayakan untuk memimpin pasukan. Ketika khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika itu menyusun beberapa tentara untuk menyerang Syam, tentu dengan pemimpinnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, kemudian Amr ibn As, Syarahbil ibn Hasanah, Yazid ibn Muawiyah, dan Muawiyah bagian daripada tentara Yazid, saudaranya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Muawiyah juga diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk menggantikan abangnya Yazid. Dan kita tahu bahwa Umar itu memiliki firasat yang tajam. Jadi ketika Yazid bin Muawiyah meninggal dunia, maka Umar memerintahkan Muawiyah untuk menggantikan Yazid, abangnya. Ketika itu banyak orang yang mencela Umar. Kenapa? Karena masih banyak orang yang layak untuk memimpin menggantikan Yazid. Kenapa anak muda ini harus menjadi pemimpin? Tapi Umar mengatakan, salah kalian. Aku pernah mendengar Nabi SAW, ya Allah, jadikan orang ini hadiyan mahdiya, pemberi petunjuk, dan berikan petunjuk kepadanya, wahdi bihi. Maka orang-orang pun terdiam, akhirnya mengangkat Muawiyah sebagai pengganti daripada Yazid ibn Muawiyah. Bahkan di masa Utsman bin Affan radhiyallahu an, maka Muawiyah bin Abi Sufyan betul-betul diberikan kekuasaan mutlak untuk menguasai hampir seluruh kota dan daerah di Syam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan itu keutamaan yang istimewa dari Muawiyah. Kalau memang Muawiyah itu tidak memiliki istimewa, kenapa pula kemudian Rasul, Abu Bakar, Umar, Uthman sangat mempercayakan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian juga yang nomor 8 adalah taslimul Hasan alal Muawiyah fil khilafah. Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah, nanti akan ceritakan panjang lebar bagaimana tanazulnya Hasan kepada Muawiyah sehingga menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Tentu pertama misdaq sabda Nabi SAW, perbenaran sabda Rasul, di mana khilafah ala min hajin nubuwah itu hanya 30 tahun. Dan ketika Hasan berkuasa 6 bulan lebih, maka genaplah 30 tahun, maka Hasan pun menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah karena melihat banyaknya peperangan yang akan menumpahkan darah kaum muslimin. Maka dia tanazul demi keselamatan jiwa kaum muslimin, agar jangan sampai terulang seperti apa yang dialami ayahnya Ali bin Abi Thalib, berperang bersama Muawiyah atau melawan Muawiyah sehingga banyak mengorbankan bukan hanya 1, 2, ratusan bahkan ribuan jiwa, sebagainya para sahabat dan para tabi'in, orang-orang mulia. Kemudian juga
di antara fadilah Muawiyah bin Abi Sufyan, banyak para ulama salaf yang memuji Muawiyah. Bahkan Umar bin Khattab ketika melihat orang-orang takjub dengan kerajaan Kisra dan Kaisar, kerajaan Romawi dan juga Persia, maka Umar mengatakan, bukankah di antara kalian ada Muawiyah bin Abi Sufyan? Kenapa pula kalian takjub dengan raja Persia dan Romawi? Tazkiyah dari Umar bin Khattab. Kemudian juga Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, ma ra'aitu ahadan ashbah bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min salati Muawiyah. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih mirip salatnya dengan salat Rasul melebihi salatnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ittafaqal ulama ala anna Muawiyah afdalu mulukin hadhil ummah. Sepakat para ulama bahwa Muawiyah adalah seutama-utama raja di umat ini. Wa kana mulkuhu mulkan wa rahmah, karena kerajaannya penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Mubarak, seorang ulama sayyidu ulama tabi'in, mengatakan ketika ditanya, wahai Ibnu Mubarak, mana yang lebih utama, Muawiyahkah ataukah Umar bin Abdul Aziz? Maka Abdullah ibn Mubarak mengatakan, sesungguhnya debu yang terdapat di lubang hidung Muawiyah saat berperang bersama Rasul jauh lebih afdal dibandingkan Umar bin Abdul Aziz 1000 kali. Artinya bahwa tidak bisa dibandingkan sahabat dengan tabi'in. Muawiyah sahabat Rasul, sementara Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat. Sehingga tidak bisa dibandingkan. Tentu sahabat jauh lebih mulia dibandingkan generasi setelahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi keistimewaan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sedikit saya mengingatkan tentang kehidupan Muawiyah bin Abi Sufyan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, ma ra'aitu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aswada min Muawiyah. Ay fil qiyadah maksudnya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku tidak pernah melihat orang setelah Rasul yang lebih baik saat memimpin melebihi Muawiyah. Kemudian ada orang yang nyeletuk kepada Abdullah bin Abbas, bagaimana dengan Abu Bakar dan Umar? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, aku tidak mengingkari Abu Bakar dan Umar jauh lebih baik dibandingkan Muawiyah. Akan tapi aku tidak melihat setelah Rasul kepemimpinan yang lebih baik daripada Muawiyah. Artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memuji Muawiyah. Kemudian juga Nabi SAW pernah mengatakan kepada Muawiyah, ya Muawiyah, in wallaita amran fattaqillah wa'dil. Wahai Muawiyah, kata Rasul, kalau engkau kelak menjadi pemimpin, maka bertakwalah kepada Allah dan adilah dalam memimpin. Kata Muawiyah radhiyallahu an, ketika Rasul mengatakan seperti itu, maka ucapan Rasul terus mengiang-ngiang di telingaku. Sampai-sampai aku, kata Muawiyah, fama ziltu adhunnu anni sa'ubtala bil hukmi. Sampai-sampai aku terus memikirkan bahwa aku akan diuji oleh Allah Azza wa Jal untuk memainkan hukum. Maksudnya untuk menjadi penguasa. Tentu apa yang disabdakan Nabi SAW adalah isyarat bahwa Muawiyah kelak akan menjadi pemimpin kaum muslimin. Bahkan ibundanya Hindun pernah memiliki firasat kepada Muawiyah. Ketika ibundanya mengatakan, "Sakilathu in kana la yasudu qaumahu." Sakilathu in kana la yasudu qaumahu.
Celaka dia, kata ibunya Hindun, kalau seandainya Muawiyah ini tidak memimpin kaumnya. Dalam riwayat tidak memimpin manusia. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, tadi saya katakan apabila melihat Muawiyah, maka dia mengatakan, hada Kisra Arab. Inilah raja Kisra-nya Arab. Subhanallah. Inilah raja Kisra-nya Arab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat biografi Muawiyah, memang Muawiyah ini orang yang paling banyak dibicarakan, terutama oleh musuh-musuh Islam. Dijelek-jelekan, diburuk-burukan, difitnah. Bahkan sahabat yang paling banyak fitnahnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik dari kalangan Rafidhah, yang berani sampai mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, Syiah Rafidhah, ataupun orang-orang orientalis, orang-orang yang hendak menghancurkan Islam dari dalam, orang-orang munafik. Mereka sangat mencela Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan Bani Umayyah pun mereka cela. Tentu ada sebabnya. Nanti saya akan sebutkan. Tapi yang jelas bahwa Muawiyah ini hidup di rumah yang dulunya sangat memusuhi Rasul. Bagaimana permusuhan Abu Sufyan luar biasa dengan Nabi SAW dan dengan Islam. Kemudian juga ibunya Hindun, kemudian kakeknya Utbah, kemudian pamannya Walid ibn Uqbah, saudaranya Handalah, semua memusuhi Rasulullah SAW. Makanya dia hidup di rumah itu. Tapi Muawiyah ini orang cerdas. Ketika dia melihat kelakuan ayahnya, ibunya, pamannya, kakeknya yang sangat memusuhi Nabi SAW, Muawiyah ini selalu berpikir, kenapa bisa mereka memusuhi Rasul sedemikian rupa, dan ketika itu Muawiyah belum masuk Islam. Apalagi ketika dia mulai ragu-ragu dengan keyakinannya, dengan kesyirikannya, agama kesyirikannya, adalah ketika Bani Harith menyiksa Hubaib ibn Adi, seorang sahabat Rasul. Hubaib ibn Adi ini betul-betul disiksa, dimutilasi, dipotong tangannya, dipotong kakinya, satu persatu sampai terakhir kepalanya, dan kemudian meninggal, dan berakhir jasadnya hilang begitu saja ditelan bumi. Hubaib ibn Adi. Yang saya ingin katakan adalah ketika penyiksaan Hubaib ini, para pembesar Quraisy itu hadir, termasuk Abu Sufyan dan Muawiyah ada di situ. Sebelum meninggalnya Hubaib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Dia mengatakan, ya Allah, sedikitkan jumlah mereka, hancurkan mereka, dan jangan kau sisakan satu pun di antara mereka. Keyakinan orang Arab, apabila ada orang yang berdoa supaya tidak terkena doanya, maka dia akan tersungkur, kemudian mereka akan telungkup di tanah supaya tidak terkena doanya. Muawiyah ketika itu melihat Abi Sufyan, ketika mendengar doa buruk dari Hubaib kepada orang-orang yang menyiksanya, termasuk dia juga ada di situ. Tiba-tiba ayahnya kemudian tersungkur, kemudian langsung terbaring di tanah supaya tidak terkena doa Hubaib. Kata Muawiyah, kenapa ayahnya melakukan seperti itu? Kalau memang dia di atas kebenaran dan Hubaib di atas kebatilan, harusnya ketika dia berdoa, tidak usah dipikirkan, tidak usah didengar apa yang diucapkannya. Kenapa mereka ketakutan? Dari situlah kemudian Muawiyah berfikir, akhirnya Allah berikan hidayah, masuklah Muawiyah ke dalam Islam. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ada orang yang kemudian berusaha untuk menjelek-jelekan Muawiyah bin Abi Sufyan. Alasannya karena Muawiyah ini ada sejarah konflik bersama Ali radhiyallahu an. Kita tahu bahwa ketika Utsman ibn Affan radhiyallahu an meninggal dunia,
dibunuh oleh kelompok Sabaiyah. Abdullah ibn Sabah al-Yahudi al-Himyari ini. Maka ketika itu dua sahabat ini saling berijtihad berbeda. Ketika Ali diangkat menjadi khalifah sepeninggal Utsman, kata Ali radhiyallahu an, kita tenangkan suasana sampai tenang betul-betul, baru kemudian kita tangkap para pembunuh Utsman. Tapi Muawiyah tidak, karena Utsman dan juga Muawiyah ini sama-sama dari Bani Umayyah. Kata Muawiyah, tidak, Utsman sudah dibunuh dengan cara sadis. Aku tidak mengingkari engkau khalifah, akan tetapi pembunuh Utsman harus ditangkap dan diadili. Kalau tidak, saya tidak akan berbaiat kepadamu. Maka Ali pun kemudian mengutus Abdullah bin Abbas untuk menurunkan Muawiyah dari jabatannya. Dan itu tabiat, artinya ketika ganti pemimpin tentu ganti aturan main. Di masa Ali tentu berbeda dengan masa Utsman. Maka Ali pun kemudian berkehendak untuk mencopot Muawiyah dari gubernur Syam dan dengan mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menolak. Akhirnya kemudian Ali pun mengutus orang lain. Diutusnya orang ini menghadap Muawiyah, kemudian dia katakan bahwa saya disuruh Ali agar engkau berhenti dari jabatan menjadi gubernur di Syam. Tapi Muawiyah menolak. Sampai darah Utsman diadili. Sampai kapanpun dia nolak, sampai betul-betul diadili darah Utsman, sampai betul-betul tuntas kasusnya, baru kemudian dia akan berbaiat kepada Ali radhiyallahu anhu. Akhirnya terjadi perselisihan di antara keduanya, sampai akhirnya Ali pun memindahkan ibu kota yang tadinya di Madinah menuju Kufah. Sehingga terjadilah peperangan hebat antara kubu Ali dan Muawiyah yang disebut dalam sejarah ada perang Siffin, ada perang Jamal dan yang lainnya. Sehingga dengan perselisihan Ali dan Muawiyah ini, ada orang yang hendak mengait-ngaitkan, kenapa Muawiyah bermusuhan dengan Ali radhiyallahu an. Kemudian mulailah mereka melihat masa lalu dari kakek buyut mereka. Mereka mengatakan bahwa Abdus Syamsi dan Hashim ini kan saudara kandung, lahir dari bapak yang sama, Abdul Manaf. Ketika lahir keduanya terlahir kembar siam, artinya badannya nempel dengan badan yang lainnya. Maka kemudian orang-orang pun berusaha memisahkan dua bayi ini, satu Hashim dan satu Abdus Syamsi, dengan cara memutus dengan pedang. Maka gara-gara diputus dengan pedang itu mengalirlah darah. Darah inilah yang kemudian terus mengalir sampai ke anak cucunya. Karena Abdus Syamsi dengan Hashim itu bermusuhan. Kemudian anak-anaknya juga sama. Antara Umayyah, putra daripada Abdus Syamsi, dan juga Al-Muttalib, Abdul Muttalib, putra daripada Hashim, bermusuhan. Kemudian turun ke anak-anaknya, Abu Sufyan, putra Umayyah, juga bermusuhan dengan Nabi SAW, keturunan Abdul Muttalib. Kemudian turunannya juga Muawiyah bermusuhan dengan keluarga Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maka begitu juga setelahnya Yazid bermusuhan dengan Husain. Tentu menghubung-hubungkan kait, akhirnya sampai Muawiyah bermusuhan dengan Ali gara-gara kesalahan kakek buyut mereka. Ini kebatilan, jelas batil, tidak bisa diterima. Kenapa demikian? Kita bantah bahwa pertama, Abu Sufyan belakangan masuk Islam dan baik Islamnya. Kemudian Bani Umayyah pun tidak semua jahat kepada Rasul. Ada Utsman bin Affan, ada Ummu Kulthum, ada Abu Hudzaifah ibn Utsbah, ada Sa'id ibn As. Itu semua orang-orang baik, pembela Nabi SAW. Kemudian juga Bani Hashim juga ada yang memusuhi Nabi, seperti Abu Lahab, Abu Sufyan ibn Harith, Uqail ibn Abi Talib, saudara Ali, itu memusuhi Nabi padahal sama-sama dari Bani Hashim.
Artinya tidak bisa kemudian permusuhan antara Muawiyah dengan Ali dikait-kaitkan dengan permusuhan kakek buyutnya. Bahkan Bani Hashim itu banyak berkeluarga dengan Bani Abdi Syamsi atau Bani Umayyah. Nabi sendiri menikah dengan anaknya atau putrinya Abi Sufyan, Ramlah Ummu Habibah. Kemudian juga Abu Lahab menikah dengan Abu Lahab ini Bani Hashim, menikah dengan Bani Umayyah, saudari daripada Abu Sufyan. Kemudian Utsman dari Bani Umayyah menikah dengan putri Nabi Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Kemudian Abul As ibn Rabi dari Bani Umayyah menikah dengan putri Rasul Zainab. Jadi ini tuduhan-tuduhan batil, tidak benar. Adapun perselisihan Muawiyah dengan Ali itu murni itu soal pembunuhan Utsman. Jangan dikaitkan dengan perkara lain. Itu karena ijtihad. Muawiyah berijtihad seperti itu dan dapat pahala. Walaupun sekali lagi bahwa kebenaran tetap di atas Ali radhiyallahu an, karena Nabi SAW ketika bersabda kepada Ammar ibn Yasir, "Ya Ammar, sataqtuluka fi'atun baghiyah." Wahai Ammar, kau akan dibunuh oleh kelompok para pemberontak. Rupanya ketika perang Siffin, Muawiyah ataupun Ammar berada di kubu Ali, kemudian dia pun terbunuh dalam perang Siffin, menunjukkan bahwa kebenaran ada di pihak Ali radhiyallahu an. Tetapi Ali tidak mengkafirkan Muawiyah. Ketika Ali ditanya soal Muawiyah, Ali hanya mengatakan, "Hum ikhwanuna bagau alaina." Mereka saudara kami, tapi mereka melampaui batas kepada kami. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan memang pernah berselisih dengan Ali radhiyallahu an. Tapi tidak bisa kita kait-kaitkan dengan keturunan ataupun nenek buyut yang katanya seperti yang saya jelaskan tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Muawiyah bin Abi Sufyan juga pernah jadi target pembunuhan orang-orang Khawarij. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala bahwa suatu ketika berkumpullah 3 orang jahat. Anehnya mereka adalah para pencipta Al-Quran. Pertama Abdurrahman, atau disebut dengan Ibnu Mulzam, Abdurrahman Ibn Mulzam, hafid Al-Quran, memiliki suara baik. Kemudian Buraq Ibnu Abdillah At-Tamimi. Kemudian Amr Ibn Bakar At-Tamimi. Ini 3 orang ini berkumpul nih. Kemudian bersepakat untuk membalas penyerangan Ali radhiyallahu an di perang Nahrawan. Karena ketika orang-orang Khawarij diserang oleh Ali radhiyallahu an, maka mereka dibinasakan dan tidak ada yang selamat kecuali sedikit. Lah 3 orang ini dendam karena keluarga mereka banyak yang meninggal di perang Nahrawan ini. Maka mereka berkumpul untuk membunuh 3 orang yang mulia. Pertama Abdurrahman Ibn Mulzam diserahkan untuk membunuh Ali radhiyallahu an. Yang kedua Buraq Ibn Abdillah At-Tamimi diserahkan untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Amr Ibn Bakar At-Tamimi disuruh untuk membunuh Amr bin As radhiyallahu an. Tapi dari 3 sahabat yang mulia ini, yang berhasil dibunuh adalah Ali radhiyallahu an di tangan Abdurrahman Ibn Mulzam. Adapun Muawiyah sempat terjadi perkelahian tetapi kemudian selamat. Tapi lukanya tidak bisa disembuhkan kecuali kata dokter, engkau akan mati. Atau engkau akan sembuh tapi kau tidak akan punya keturunan lagi. Maka yang terakhir putra beliau adalah Yazid bin Muawiyah. Setelah itu Muawiyah tidak punya putra lagi. Adapun Amr bin As selamat. Karena ketika waktu subuh dia tidak sempat keluar, yang keluar pembantunya yang dibunuh. Ma'asyiral muslimin, bagaimana orang-orang Khawarij sangat membenci Muawiyah sampai menjadi target pembunuhan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan ini ada kisah yang menarik. Kisah yang luar biasa. Jadi
Muawiyah bin Abi Sufyan ini suatu ketika di masa Nabi SAW datanglah seseorang yang merupakan keturunan raja. Namanya Wa'il Wa'il, seorang raja yang berasal dari Yaman. Lah ketika itu Wa'il Malikul Yaman ini, Wa'il ibn Hajar al-Hadrami, memang silsilah bapak buyutnya seorang raja di Yaman. Dia mengiklankan keislamannya kepada Nabi SAW. Senang Rasul, karena bagaimanapun orang mulia harus dimuliakan. Ketika itu Nabi SAW menyambut dengan baik akan keislaman Wa'il ibn Hajar al-Hadrami ini, salah satu dari putra-putra Raja Yaman ini. Maka Rasul memberikan hadiah sebidang tanah. Begitulah Nabi SAW, kalau banyak atau ada orang yang masuk Islam, maka Rasul akan berikan hadiah. Maka ketika itu Muawiyah datang, diperintahkan Rasul untuk mengantar Wa'il ini melihat tanah hadiahnya. Berangkatlah. Ketika itu Muawiyah masih miskin, masih fakir, tidak punya apa-apa, tidak pakai sandal sama sekali. Menuntun untanya Wa'il ibn Hajar ini, al-Hadrami ini, menuju tanah hadiah Rasul. Karena jaraknya cukup jauh dan Muawiyah kepanasan, apalagi tidak pakai sandal. Maka dia mengatakan, "Wahai Tuan, bolehkah saya naik di untamu? Saya sudah tak tahan kepanasan." Kata Wa'il, "Kau tidak layak. Unta ini tunggangan para raja atau anak-anak raja. Siapa kamu?" Kata Muawiyah, "Kalau begitu ya sudah, pinjam sandalnya saja. Aku sudah tidak tahan kakiku kepanasan." Tapi Wa'il mengatakan, "Buat apa aku pinjamkan sandalku? Sebaiknya kalau kau ingin supaya tidak kepanasan, unta ini kalau berjalan ada bayangannya, maka kau berusaha berjalan di bayangan unta itu." Subhanallah, direndahkan Muawiyah bin Abi Sufyan di masa Rasul, karena masih fakir, masih miskin. Tetapi sampai di kebunnya, kemudian Muawiyah mengatakan, "Di kebunmu hadiah dari Nabi SAW." Kemudian pergi. Berjalanlah waktu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, sampai akhirnya Muawiyah menjadi raja pertama di dunia dalam Islam ini. Maka Muawiyah pun menjadi raja Syam, bahkan menjadi raja kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin taat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Wa'il ibn Hajar al-Hadrami satu ketika datang ke Syam. Dia berhajat sesuatu kepada khalifah, sang khalifah, pemimpin dunia, Muawiyah. Tapi Muawiyah tidak pernah lupa kata-kata itu semasa mudanya bersama Nabi SAW. Tetapi Muawiyah ini orang yang lembut, orang yang jud, betul-betul karam, ya, murah hati. Diberikan tempat duduk ini Wa'il ibn Hajar al-Hadrami ini. Kemudian mengatakan, "Ya Wa'il." Dan Wa'il sudah tua. "Ingat enggak dulu waktu aku antar untuk melihat hadiah sebidang tanah dari Rasul, apa yang kau katakan kepadaku?" Maka Wa'il teringat. Dan dia mengatakan, "Seandainya aku bisa memutar waktu, tentu kala itu aku mengatakan, sungguh aku akan membawa dirimu di pangkuanku." Subhanallah. Tapi Muawiyah tidak dendam. Dia hanya mengingatkan puluhan tahun yang silam ketika dia masih fakir, masih muda, dihinakan oleh Wa'il ibn Hajar al-Hadrami ini. Dan itu sifatnya Muawiyah. Sifatnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan sebelum wafatnya, dia memanggil putranya Yazid. Disuruh untuk mengumpulkan manusia. Kemudian Muawiyah mengatakan, "Ayyuhan nas, innaman zara'a istahsada." Siapapun yang menanam, maka dia akan menuai. Wa inni qad wallaitukum.
dan sungguh aku telah menjadi raja bagi kalian. Walan yalikum ahadun ba'di khairun minni. Dan saya yakin tidak ada yang akan memimpin yang jauh lebih baik dibandingkan diriku. Wa innama yalikum man huwa syarrum minni. Dan saya yakin pasti yang akan menggantikan diriku adalah orang yang paling buruk dariku. Sebagaimana kama kana man wallaitum qabli khairan minni, sebagaimana orang yang memimpin kalian sebelumku, mereka adalah orang-orang yang jauh lebih baik dibandingkan diriku. Kemudian dia mengatakan kepada Yazid putranya, ya Yazid, ihfad wasiyat Allah fil walidaini. Wahai Yazid, ingatlah wasiat Allah terhadap kedua orang tua. Kemudian dia mengatakan, ya Yazid, hendaklah kau berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan sebagian harta ini kembalikan kepada Baitul Mu'minin. Akhirnya kemudian Muawiyah pun ketika dia sedang naza, hendak meninggal dunia, maka dia meletakkan pipinya di bumi kemudian membolak-balikannya. Kemudian dia menangis dan mengatakan, Allahumma innaka kulta fi kitabika innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bukankah kau yang mengatakan, ya Rabb, dalam Al-Quran Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukanmu dan mengampuni dosa selain itu. Allahumma faj'alni fi man tasha'u an taghfirahu. Ya Allah, jadikan aku terhadap orang yang kau kehendaki agar kau ampuni dosaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Akhirnya kemudian Muawiyah pun meninggal dunia. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, kita tahu bahwa dia adalah orang yang raja yang luar biasa. Bagaimana tidak? Banyak daerah-daerah ditaklukkan dia yang sebelumnya belum ditaklukkan oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Ya, karena memang ada perselisihan dia dengan Ali, sehingga ketika itu Muawiyah belum ada agenda untuk menaklukkan kota dan negara yang lainnya. Tapi setelah kemudian suasana sudah damai dan dia pun sudah menjadi raja, Hasan pun sudah menyerahkan kekuasaannya kepada dirinya, maka ketika itulah mulailah Muawiyah menaklukkan satu persatu daerah, mulai dari Tunisia, kemudian terus ke sebelah timur, kemudian menguasai daerah Khurasan sampai ke sungai Okus, sampai ke Afghanistan, sampai ke Kabul. Subhanallah. Sampai akhirnya berani menyerang ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel, dan begitu seterusnya. Sampai kemudian banyak kekuasaan, pembukaan, pembebasan kuota, sehingga wilayah kaum muslimin akhirnya menyebar ke seantero dunia karena sebab jihadnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sahabat Nabi SAW. Kenapa saya ingin menjelaskan perkara ini? Menjelaskan keistimewaan Muawiyah, baik di mata Rasul, di mata para khulafaur rasyidin, Abu Bakar yang mempercayakan Muawiyah untuk memimpin pasukan, kemudian Umar mempercayakan Muawiyah untuk mengganti gubernur kekuasaan Yazid, sampai kepada Utsman betul-betul menjadikan Muawiyah gubernur mutlak di Syam. Tidak lain dan bukan, kita hendak membela kehormatan Muawiyah dari celaan orang-orang Syiah Rafidhah yang mengkafirkan Muawiyah, mencela Muawiyah, memfitnah Muawiyah, dan begitu seterusnya. Inilah Muawiyah, orang yang sangat mulia, sangat istimewa, dimuliakan oleh Rasul, dimuliakan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, dan juga para sahabat yang lainnya. Sangat memuliakan Muawiyah ibn Abi Sufyan, ya, karena dia adalah misdaq perkataan Nabi SAW, mulkun wa rahmah. Dia adalah seorang raja yang membawa kerajaannya penuh dengan rahmat, kebaikannya menjangkau keburukannya. Wallahu alam bisawab. Ini sedikit dari biografi Muawiyah bin Abi Sufyan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjut dengan tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya
Kita break dulu sesaat. Saya kembalikan kepada Akh Zulfidar hafizahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menyikapi bila kita ditunjuk jadi pemimpin, tapi kita belum punya ilmu dalam memimpin perkara yang akan dipimpin. Takut jika tidak bisa menjadi pemimpin yang adil karena belum mempunyai ilmu. Itu mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Menjadi pemimpin itu perkara yang sangat berat. Bukan main-main. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Kalian semua akan diangkat menjadi pemimpin. Baik pemimpin negara, pemimpin wilayah, pemimpin daerah, sampai kepada RT RW, sampai kepada kepala rumah tangga. Tetapi semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di zaman Rasul, ada seorang sahabat, tidak salah Abu Dar atau Abu Darda atau Abu Dhar gitu, minta untuk diangkat menjadi pemimpin. Tapi Rasul mengatakan jangan, kau ini lemah, tidak bisa memimpin. Ya. Bahkan Rasul mengatakan siapapun yang meminta untuk diangkat menjadi pemimpin, jangan dipilih. Pilihlah orang-orang yang tidak mau mengangkat dirinya menjadi pemimpin. Kecuali kalau memang orang yang mencalonkan diri menjadi pemimpin itu memang memiliki skill. Seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dia menawarkan diri, ini hafidun amin. Saya ini orang yang hafid, amin, orang yang bisa menjaga dan amanah. Punya skill di situ, punya ilmu, punya pengalaman, jujur, amanah, fatanah gitu ya. Tapi di zaman sekarang nampaknya susah mencari pemimpin atau figur yang seperti ini. Maka sebaiknya jauhilah. Karena bagaimanapun kepemimpinan itu adalah amanah dari Allah. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangankan lingkup orang ramai, lingkup keluarga saja. Kita ini bapak-bapak diberikan tanggung jawab untuk memimpin keluarga. Itu pun akan ditanya di hadapan Allah. Bagaimana Anda mendidik istri Anda, mendidik anak-anak Anda, mengarahkan mereka. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu. Semua akan ditanya. Bagaimana kalau seandainya Anda memimpin orang yang jumlahnya mungkin ratusan bahkan ribuan orang? Kalau seandainya Anda membawa mereka atau menggiring mereka kepada kesalahan, maka dosanya akan Anda tanggung sebagaimana surat Rasul kepada Herakli dan mengatakan, aslim taslam, kalau kau masuk Islam kau akan selamat. Tapi kalau engkau tidak masuk Islam, maka engkau akan menanggung dosa seluruh kaummu. Menunjukkan bahwa beban dosa pemimpin itu, kalau dia tidak adil, maka dia akan menanggung dosa seluruh rakyatnya. Tapi kalau seandainya dia adil, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar yang disabdakan Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Rasul, malikun adil. 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, salah satunya adalah pemimpin yang adil. Maka kalau Anda belum siap menjadi pemimpin, apalagi tidak punya ilmu akan kepemimpinannya, maka ingatlah sabda Nabi SAW, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadirisah. Kalau perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini dari Abu Said di Johor. Ustaz ingin bertanya, Ustaz, apakah yang memegang sunnah sesuai pemahaman para ulama salaf termasuk generasi terbaik di zaman sekarang? Alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, badal Islam ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam ini permulaannya dianggap asing dan akan kembali asing, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Siapakah orang-orang yang dianggap asing itu? Orang-orang yang memperbaiki manusia saat rusaknya manusia, memperbaiki tauhid saat manusia terjerumus kepada kesyirikan, memperbaiki sunnah Rasul di saat manusia banyak penyimpangan terhadap sunnah,
memperbaiki ketaatan manusia di saat manusia banyak bermaksiat kepada Allah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nabi SAW memberikan pahala siapapun yang mendapatkan ujian di saat memegang sunnah Nabi SAW, maka Anda akan mendapatkan pahala seperti pahala 50 para sahabat Rasul. Rasul yang mengatakan, inna mi waraikum ayyama sabrin, di belakang kalian akan ada hari-hari kesabaran. Al-qabid ala sunnah kal-qabid ala jamrah. Orang yang memegang sunnah itu persis seperti memegang bara api. Maka siapapun di antara kita yang mempertahankan sunnah Rasul, sunnah para sahabat Rasul, di zaman fitnah, di saat manusia mulai meninggalkan Al-Quran dan sunnah, meninggalkan pemahaman para salaful ummah, sehingga ketika dia menegakkan kebenaran maka dianggap batil, ketika orang mengerjakan kebatilan dianggap benar, di mana Rasul mengatakan akan datang tahun-tahun kedustaan, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Kemudian akan muncul para ruwaibidah yang mereka bicara bukan pakarnya, menghancurkan manusia, dia sesat dan menyesatkan manusia. Maka kalau seandainya orang terus senantiasa berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan merujuk kepada bagaimana para sahabat Rasul beragama di zaman permulaan, dan itu sumber agama, dan itu kita praktekkan di zaman sekarang, maka Anda termasuk orang yang paling beruntung. Betapa banyak orang-orang yang menegakkan Islam dimusuhi, berusaha mengajak manusia kepada akhlak dimusuhi, berusaha mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dimusuhi. Maka kalau Anda sabar terhadap permusuhan orang-orang itu kepada kita, maka kita masuk pada ghuraba yang disabdakan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ini dari Bibit Dinongsa. Ustaz, jika kelahiran adalah takdir, bagaimana dengan manusia yang lahir dari tindakan pemerkosaan? Apakah Allah Ta'ala sengaja mentakdirkan mereka lahir seperti itu? Bahkan ketika mereka lahir pun mereka dianggap sial oleh orang tuanya sendiri. Bismillah, alhamdulillah. Ingat bahwa kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir karena fitrah. Kita tahu bahwa setiap peristiwa dan kejadian itu tidak lepas daripada takdir yang Allah catat di Lauhil Mahfuz. Atas ilmu Allah, atas kehendak Allah, dan Allah yang menciptakannya. Kalau seandainya seorang wanita Allah takdirkan diperkosa, kemudian hamil, kemudian sampai akhirnya memiliki anak, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memberikan ujian melampaui batas kemampuan manusia. Pasti kita akan mampu menghadapi itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang yang Anda anggap buruk itu rupanya jauh lebih baik di hadapan Allah. Betapa banyak anak-anak yang hasil dari kejahatan oleh ibunya dididik dengan cara yang baik, disekolahkan, dipesantrenkan, akhirnya dia tumbuh menjadi orang yang saleh dan saleha. Justru terkadang jauh lebih manfaat daripada orang yang lahir dengan cara menikah. Jadi orang yang diperkosa tadi dan dia rela dengan takdir Allah harus memiliki anak dari orang yang tidak jelas ayahnya, kemudian dia didik anak itu dengan kesabarannya sampai menjadi anak yang soleh dan soleha, maka Anda akan mendapat pahala besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa bersabarlah. Kalau memang Anda salah satu dari orang yang memang Allah berikan musibah seperti itu, tuh siapapun, maka bersabarlah, berimanlah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa Allah memberikan terbaik kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Khairul dari Papua. Saya ingin bertanya, apakah seorang pemimpin akan benar-benar ditanya tentang semua rakyatnya? Bahkan
walaupun sang pemimpin tidak mengenalnya. Apakah orang kafir yang dalam juga akan ditanya dalam kepemimpinannya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Semua akan ditanya, kenal ataupun tidak kenal. Pemimpin akan ditanya. Kecuali kalau pemimpin ini sudah berusaha adil, seperti kasus Umar bin Khattab umpamanya. Ketika di malam hari dia melakukan belusukan ke tenda-tenda fuqara wal masakin. Tiba-tiba dia melihat seorang ibu yang sedang memasak. Di sekitarnya ada anak-anak yang sedang menangis sampai akhirnya kelelahan kemudian tertidur. Rupanya ibu itu sedang membohongi anaknya, memasak sesuatu padahal tidak ada yang dimasak kecuali hanya batu dalam bejana itu. Kemudian ibu ini tiba-tiba bicara dan mengatakan, aku akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab pun berada di situ dan kaget, dan ibu ini tidak kenal siapa orang di depannya. Kata Umar bin Khattab, kenapa emangnya dengan Umar bin Khattab dengan Amirul Mukminin? Dia mengatakan, dia membiarkan kami seperti ini. Dia tidak bertanggung jawab. Harusnya dia tahu kondisi rakyatnya. Maka kemudian kata Umar, bukankah dia tidak tahu dirimu? Dia tidak tahu satu persatu siapa orang yang menjadi rakyatnya. Maka ibu ini mengatakan, bagaimana mungkin seorang Amirul Mukminin tidak tahu kondisi rakyatnya? Akhirnya Umar pun menangis. Dia langsung kemudian pulang ke Baitul Mal, membawa gandum, kemudian kembali dimasakkannya. Kemudian setelah masak, anak-anak dibangunkan, akhirnya disuapinnya, sampai akhirnya tertawalah anak-anak itu yang tadinya menangis. Ibu ini mengatakan, sungguh engkau lebih baik dibandingkan Umar bin Khattab. Padahal dia Umar bin Khattab. Ya. Artinya bahwa seorang pemimpin itu harus paham rakyatnya. Kondisi rakyatnya harus paham. Makanya kenapa Umar bin Khattab dikenal keadilannya. Orang sangat cinta dengan Umar karena apa? Rakyatnya merasa puas dengan kepemimpinannya. Dan bagaimana pula dengan rakyatnya yang kafir? Ingat bahwa di sebuah negara pasti ada orang Islam, pasti ada orang kafir. Dan kafir pun tidak semua dimusuhi. Ada kafir dhimmi, ada kafir ahdi, ada kafir musta'man. Mereka bukan musuh kita. Musuh kita ini kaum muslimin adalah kafir harbi yang memerangi, mengangkat senjata untuk membunuh kita. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau pemimpin ini sudah berusaha seadil-adilnya dia memimpin. Betul-betul dia adil. Dia berusaha untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Betul-betul sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Tapi kemudian ada yang luputnya, itulah manusia. Yang jelas dia sudah menjadi pemimpin sesuai dengan yang diperintahkan. Tapi kalau memang ada kelalaiannya dan begitu seterusnya, tabiat manusia, maka itu di luar kendalinya. Tetapi kalau dia menjadi pemimpin itu hanya sekedar memperkaya diri sendiri, popularitas, kemudian kesombongan, takjub, dan begitu seterusnya untuk kepentingan dia, partainya dan pendukungnya, dan menteri-menterinya dan begitu seterusnya, maka dia tidak ikhlas menjadi pemimpin. Pemimpin seperti ini akan ditanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala akan menuntut kepemimpinannya. Karena pemimpin itu adalah amanah dari Allah dan Allah akan tuntut amanahnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ana Muji dari Palembang Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya membicarakan aib atau kejelekan orang yang gila? Jazakumullah. Alhamdulillah. Setiap anggota badan kita ini, dari kepala sampai kaki, yang paling banyak dosanya adalah lisan. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, "Thaqilatka ummuka ya Mu'ad, fahal yakubun nas fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim." Celaka wahai ibumu wahai Mu'ad, bukankah orang banyak terjerembab ke dalam jahannam itu akibat lisan-lisan mereka? Oleh karena itulah maka pentingnya menjaga lisan. Rasul mengatakan, "Kufa anka hadza," sambil memegang lidahnya. Hati-hati lisanmu, jaga lisanmu. Bahkan ketika ada orang datang kepada Rasulullah bertanya, "Rasul, ada seseorang yang rajin sholat malam.
rajin puasa, rajin sedekah, rajin berbuat baik, tapi lisannya tidak bisa dijaga. Apakah dia punya kebaikan? Apakah dia termasuk penduduk neraka dengan sholatnya, dengan sedekahnya, dengan puasanya, dengan kebaikannya? Kata Rasul, tidak. Orang yang tidak bisa menjaga lisan, tidak ada kebaikan, bahkan tidak layak masuk surga. Artinya bahwa lisan ini harus dijaga. Dijaga untuk tidak mencela, memaki, melaknat, menghina, menggibah gitu. Walaupun orang yang digibah itu adalah orang gila, tidak boleh. Karena bagaimanapun mereka saudara kita. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ghibah, dzikraka akhaka bima yakrah, kau menyebutkan aib saudaramu, kalau dia betul-betul waras dan mendengar, tentu dia tidak suka. Itu ghibah artinya. Harusnya Anda doakan orang gila itu supaya waras. Atau kalau memang Anda punya kemampuan, tolong dia, sembuhkan penyakitnya, dan itu pahala yang besar. Bukan malah dijelek-jelekan, digibah-gibahi gitu ya. Karena bagaimanapun dia adalah manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dihina. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, walaupun dia akalnya mungkin gila. Ma'asyiral muslimin, karena tidak semua orang itu pengen gila, itu sudah takdir dia. Bagaimana kalau seandainya posisi gila itu ada pada Anda, kemudian ada orang yang menjelek-jelekin Anda, tentu Anda tidak mau. Sebagaimana orang gila yang dijelek-jeleki kita pun, kalau dia sadar tentu dia akan marah kepada kita. Maka sebaiknya jangan, karena itu bagian daripada ghibah. Wallahu a'lam. Ustaz, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana minta tolong nasihat agar bisa takut kepada Allah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah, maka dia mendapatkan 2 surga. Di zaman Bani Israel, ada orang yang asrafa ala nafsihi, betul-betul melakukan semua dosa. Dosa apa saja dia pernah lakukan. Karena takutnya saat ajalnya tiba, karena sudah terlampau banyak dosanya, dia kumpulkan anak-anaknya. Dia mengatakan, kalau seandainya aku mati, fa'ahrikuni, bakarlah badanku. Kemudian tebarkan setiap debuku di lautan ini dan lautan itu. Sebab kalau Allah takdirkan dia sanggup membangkitkan diriku, tentu dia akan mengadab diriku dengan adab yang belum pernah diadab siapapun di alam semesta ini. Makanya ketika dia meninggal, betul-betul wasiat itu dilaksanakan, putra-putranya, dibakarnya jasadnya, kemudian abunya disebar di berbagai macam lautan. Tapi dia tidak sadar Allah itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu. Akhirnya Allah bangkitkan orang ini, debunya kemudian kembali dari mana-mana lautan, kemudian betul-betul menjadi dia dan dihadapkan ke hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan, ma hamalaka ala antasna hadza, apa yang membuat engkau melakukan seperti ini? Kenapa kau berwasiat seperti itu? Maka orang ini mengatakan di hadapan Allah, khaufan minka ya Rabb, aku takut kepadamu ya Rabb. Akhirnya kemudian rasa takut itu, kata Allah, idan adkhalakal jannah, kalau gitu kau layak masuk surga. Lihat bagaimana rasa takut itu bisa mengarahkan orang ke dalam surga. Dan rasa takut itu tidak mungkin lahir kecuali karena ilmu. Makanya Allah mengatakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, belajar agama, belajar Quran, belajar sunnah. Karena semakin dia cerdas, maka semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah. Kalaupun dia terjerumus kepada kemaksiatan, maka masih teringat dengan ilmunya bahwa ini perbuatan dosa, sehingga dia mudah kembali. Sebab orang jahil, apa yang ditakutkan? Dia pun jahil, tidak tahu yang ditakutkan. Tapi orang yang berilmu tahu apa yang ditakutkan. Maka yang pertama, belajar, terus menggali Al-Quran dan Sunnah, belajar agama, ya. Maka itu satu penyebab akan tumbuh rasa takut. Yang kedua, yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita. Dan Allah juga mengutus para malaikatnya, bahwa di kanan kiri kita ada raqib dan atid yang senantiasa mencatat kebaikan dan keburukan kita. Bahwa kita pun dikuasakan oleh malaikat hafadhah yang akan menjaga kita. Maka kalau kita beriman dengan Allah, kemudian merasa diawasi Allah, merasa diawasi malaikat-malaikat Allah, maka rasa takut itu akan muncul.
Kemudian yang ketiga, berusaha istiqomah, menjalankan ibadah. Jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan hal-hal yang wajib kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketika hati ini dilanda dengan maksiat, maka akan dihitamkan. Semakin hari bermaksiat, semakin hitam hati kita, sehingga akhirnya hati ini akan keras sehingga sudah tidak punya rasa takut kepada Allah. Tapi kalau kita isi dengan ibadah, hati ini akan memutih, lahirlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa istiqomah. Karena rasa takut itu bagian daripada rukun ibadah. Rukun ibadah itu ada 3. Perasaan takut, perasaan cinta, dan perasaan mengharap. Maka jangan pernah meninggalkan rasa takut. Terutama di waktu sehat. Kita wajib takut. Takut akan azab Allah, takut akan kematian tanpa persiapan, takut akan siksa kubur, siksa neraka, dan begitu seterusnya. Tetapi tentu di saat kita sakit parah, menjelang ajal kita, maka para ulama mengatakan hendaklah perasaan harap itu dibesarkan dibandingkan perasaan takutnya, supaya kita ketika meninggal itu berhusnudzon kepada Allah. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana ma'adhanni abdi bi, aku ini bersama prasangka hambaku kepadaku. Kalau prasangka hambaku baik, aku baik kepadanya. Kalau prasangka hambaku buruk, maka aku pun buruk kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sudah larut malam juga, mungkin sudah mengantuk juga ya para pemirsa, untuk beristirahat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi